Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil bayan. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, alhamdulillah berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. Di bulan Ramadan ini kita bersama Ibu Hamka menadabburi ayat-ayat Al-Quran melalui tafsir beliau, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sampai pada ayat 159 dan kita akan tadabburi hingga ayat 162 biidznillah ta'ala. Mohon izin saya akan bacakan beberapa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Para pemirsa, Bu Hamka kembali melanjutkan mengisahkan tentang watak dan karakter ahli kitab, lebih tepatnya adalah orang-orang Yahudi. Karena kalau ahli kitab lebih umum secara spesifik, sementara ketika orang Yahudi disebut di dalam Al-Quran, maka itu adalah orang-orang yang sudah melakukan beberapa distorsi dan penyelewengan terhadap isi kitab mereka. Maka di sini dilanjutkan ya, di ayat 146 sebelumnya sudah diterangkan mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti halnya mengenal anak-anak mereka. Maka ternyata di ayat ini disembunyikan fakta itu. Keterangan-keterangan tentang sifat-sifat Rasul di akhir zaman itu sudah terdapat dan mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Dan ini Buya Hamka menyitir dan menyebutkan di kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 ditulis perkataan Nabi Musa yang bunyinya seperti ini. Bahwa seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu yang akan dijadikan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka akan dia patutlah kamu dengar. Dan seterusnya. Ini beliau menyebutkan di ayat 15, lalu ada ayat 19, ayat 20, yang intinya bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab terdahulu. Nah, demikianlah bunyi itu, dan kebenaran serta kenyataan firman ini ternyata mereka sembunyikan. Nah, ini di zaman Rasulullah masih hidup, benar-benar naskah itu tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang beriman. Jadi dijaga betul. Dan ini berarti naskah itu tidak beredar. Beda dengan hari ini. Kalau kitab suci siapa saja bisa mengakses. Terakses secara fisik manualnya dan terakses secara elektronik, digital, diketahui siapa saja. Muslim, non-muslim bisa mengakses Al-Quran tanpa disembunyikan sama sekali. Tetapi pada waktu itu belum ada teknologi, sehingga apa yang mereka ketahui ini mereka sembunyikan. Dan mereka hanya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini yang pertama. Dan yang dimaksud di dalam ayat yang kami tafsirkan, ini kata Buya Hamka, ialah penyembunyian kebenaran yang telah mereka lakukan karena tidak mau percaya kepada utusan Allah
sampai hatilah mereka menyembunyikan. Berani mereka melangkah curang terhadap yang mereka sendiri mengakui kitab suci. Subhanallah. Dan ini kita bisa membayangkan, kata Buya Hamka, jika orang-orang ahli agama, ya kata Buya Hamka ini ya, yang mengetahui tentang Al-Quran dan hadis bersikap seperti ini, menyembunyikan karena segan dengan orang yang berkuasa atau takut pengaruh akan hilang terhadap pengikut-pengikutnya, kutuk yang terkandung dalam ayat ini pun menimpa mereka. Jadi pelajaran pentingnya adalah sekalipun ayat ini berbicara tentang Bani Israel, ahli kitab, atau lebih spesifiknya adalah orang-orang Yahudi, ulama mereka yang mendistorsi bagian ini, kalau dilakukan oleh umat Islam pun sama. Artinya ini berlaku untuk semua manusia. Karena Buya Hamka menyebutkan di sini sebuah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dari riwayat sahabat Abu Darda, al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa ulama itu pewaris Nabi, maka dia harus punya kewajiban mentabligkan, kata beliau. Nah, dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali, ada seorang ulama besar, ulama sufi besar bernama Hatim Al-Asam. Dia datang ke suatu negeri bermaksud hingga hendak berdiam lama di negeri tersebut, tidak disebutkan di sini ya. Tapi kemudian mendadak setelah 3 hari di sana dia mengurungkan niatnya untuk tinggal lama di negeri tersebut. Lalu ditanya, orang-orang tersebut kan mendapat kehormatan, didatangi seorang alim seperti Hatim Al-Asam, tapi ternyata beliau buru-buru akan meninggalkan tempat itu. Dan ketika ditanya apa penyebabnya, beliau menjawab, sudah 3 hari saya di sini, tidak pernah saya mendengar suatu pengajian pun dalam negeri ini. Tidak ada rupanya ulama di sini yang sudi mencampungkan dirinya kepada orang-orang awam buat mengajar mereka. Oleh karena itu, kalau aku bertahan lama-lama di sini, akan matilah aku. Ini menandakan apa? Menandakan ada dinamisasi di dalam kehidupan sosial. Orang yang mempunyai ilmu, dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Jika dia menyembunyikan, maka dia akan mendapatkan laknat. Nah, dan ini yang mengerikan, karena laknat yang didapatkan ini banyak ya. Ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka dia akan mendapatkan laknat yang sangat-sangat luar biasa. Karena ini nanti berlanjut ya. Kecuali orang-orang itu, ini sama dengan ayat 159 ya. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat orang-orang yang melaknat, yang nanti dijelaskan di ayat 161. Maka bagaimana orang-orang ini terlaknat, dan apa hakikatnya orang yang menyembunyikan kebenaran itu terlaknat oleh Allah dan oleh orang-orang yang melaknat mereka? Tentu penjelasan lebih detailnya bisa kita lanjutkan setelah break singkat berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, laknat itu mengerikan. Laknat itu adalah kita bukan sekedar jauh dari kenyamanan hidup, tapi apalagi jika yang melaknat itu adalah yang memiliki otoritas tentang kehidupan ini. Kalau Allah sudah melaknat seseorang, maka akan diikuti. Makanya wa yal'anuhumul la'inun. Al-la'inun itu dimulai dari malaikat dan orang-orang yang dekat dengan kehidupan malaikat secara bukan hanya visi, tapi kualitas mereka, yaitu orang-orang baik, orang-orang yang beriman. Maka di sini Buya Hamka menyebutkan kecuali orang-orang yang bertaubat. Makna taubat artinya kalau dia sudah melakukan kesalahan di masa lalu, termasuk menyembunyikan fakta, makna taubat di sini adalah kembali pada jalan yang benar dengan berbuat kebaikan. Dan ini yang menarik adalah kata-kata wa aslahu, berbuat islah. Dan mereka yang memberikan penjelasan, terangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Jangan berbelok-belok karena kedustaan tidaklah dapat dipertahankan. Jadi kalau kita sudah terjebak dusta, segera berhenti. Karena dusta dan bohong akan berlanjut pada dusta dan bohong berikutnya. Kalau kita tidak cut off, kita tidak hentikan, maka akan berakibat pada kedustaan yang cukup parah akibatnya.
Dan ini penegasan dari Allah, apabila orang kembali dan insaf, keinsafan itu dituruti dengan kegiatan menyelesaikan yang kusut tadi, menjernihkan yang telah keruh, memperbaiki yang telah rusak, tidak bosan-bosan memberikan penjelasan, Allah akan terima taubatnya. Artinya begini, apapun yang dilakukan seseorang, Allah memberi space untuk memperbaiki. Tidak ada salah yang tidak dimaafkan. Allah menyediakan dirinya sebagai zat yang mengampuni. Maka di ayat 160 di penghujungnya dijelaskan, aku adalah pemberi taubat lagi penyayang. Nah, lalu dilanjutkan ya, terhadap ayat ini Allah sudah menakdirkan adanya perlombaan nantinya. Orang-orang yang beragama akan menyembunyikan sesuatu, itu menjadi sesuatu peristiwa yang natural, akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Dan Allah kunci lagi. Selain pintu tobat tadi yang dijelaskan, Allah akan kunci dengan satu ayat lagi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, baik karena mereka itu memahami kebenaran lalu disembunyikan, atau mereka yang terprovokasi, yang ikut mensupport kebenaran yang disembunyikan tadi itu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang dilaknat juga. Dan ada satu hal penting yang Buya Hamka tekankan di sini dengan menafsirkan wa matu wahum kuffarun. Wa matu wahum kuffarun artinya dan mereka mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan mengingkari kebenaran yang sudah datang, mereka tidak mau terima. Lalu mereka ta'assub dan keras kepala, kata Buya Hamka, mempertahankan sesuatu yang salah, maka niscaya kutuk laknatnya yang akan menimpa mereka terus-menerus. Sebenarnya kutuk dari Allah saja sudah cukup. Ini kata Buya Hamka ya. Tetapi oleh karena kebenaran Allah ini turut juga dipertahankan malaikat yang selalu menyembah Allah dan menyucikannya, tentu terganggulah perasaan malaikat melihat kebenaran yang disangka. Tidak pelak lagi, malaikat pun ikut mengutuk. Umumnya manusia pun menghendaki kebenaran dan tidak menyenangi kecurangan serta kerasnya kepala. Niscaya manusia yang baik seperti ini pun mengutuk mereka pula. Maka laknat Allah dan malaikat serta manusia itu akan didapatkan secara terus-menerus. Mereka kekal di dalam kutuk tersebut. Serem sekali. Jadi begini, kalau kita dibenci oleh orang, dibenci oleh satu orang, masih ada banyak orang yang mencintai kita, welcome dengan kita, atau minimal tidak komen buruk terhadap kita, itu saja kadang kita kepikiran. Lalu bagaimana orang yang membenci kita adalah orang yang punya otoritas hidup yang terkait dengan kita. Lalu orang yang seperti itu diikuti oleh followernya, matilah kita, bahasa sederhananya. Lalu followernya yang banyak itu diperhatikan oleh dunia, dunia juga ikut mengutuk kita. Apalagi ini, kalau Allah sudah mengutuk, sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa ada penegasan malaikat pun ikut mengutuk? Karena malaikat adalah merasa tersakiti. Ketika Allah sudah mengutuk, maka malaikat pun akan memerintahkan, Jibril akan memerintahkan seorang orang ikut mengutuknya. Malaikat ikut mengutuknya, dan kalau penduduk langit sudah mengutuk, maka penduduk bumi juga melakukan itu. Ada dalam sebuah hadis kan begitu ya. Jika Allah mencintai fulan, maka Allah akan kabarkan kepada Jibril dan mengatakan, aku mencintai fulan, ya, maka cintailah dia. Lalu Jibril juga akan mengabarkan kepada penduduk langit, para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Lalu ketika seluruh penduduk langit mencintai fulan, diketahui oleh penduduk-penduduk bumi, terutama selain manusia, maka mereka mencintainya. Adapun manusia, maka akan ditambahkan, dipatrikan di dalam kalbu mereka untuk mencintai si fulan. Dan sebaliknya, kalau Allah membenci, melaknat seseorang, dia panggil Jibril. Aku membenci dan melaknat fulan. Kalau itu terjadi, maka Jibril melakukan pengumuman, diikuti oleh para malaikat, dan kemudian seluruh penduduk langit akan melaknatnya. Dan demikian terjadi. Ini akan menjadi sangat berat karena
di pangkal ayat 162 ini mereka akan kekal di dalamnya. Kutukan itu masih berlangsung sekalipun, kata Buya Hamka ya, telah hancur tulangnya dalam kubur. Ingatlah nama-nama, kata beliau, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab yang tersebut di dalam Al-Quran. Walaupun telah beribu tahun mereka mati, kutuk Allah dan kutuk malaikat serta kutuk manusia masih mereka terima. Ini menyeramkan sekali. Makna kutuk ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Kata laknat itu syamil, dia memasukkan makna yang terkait di sana, ada kebencian, ada kemarahan, ada murka, tidak sudi melihat, menjumpai, memikirkan, memberikan nisbah kebaikan kepada orang. Itu kalau sudah mengutuk. Makanya dia lebih dari sekedar benci. Dia lebih dari sekedar marah dan murka. Kutuk itu mengumpulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau itu sudah terjadi pada seseorang, terutama adalah orang-orang yang disebutkan tadi itu oleh Buya Hamka, maka itu berarti ada sesuatu yang menyebabkannya. Apa itu? Yaitu wamatu wahum kufar. Mereka berada dalam keadaan membenci, mengingkari, padahal fakta sudah berbicara sebaliknya. Fakta kebenaran harusnya mereka terima, tapi mereka mengabaikannya. Lalu ada satu hal yang menarik, yang insya Allah nanti kita akan bahas setelah break singkat. Tidak ada keringanan. La yukhaffafu anhu. Apa makna tidak ada keringanan? Kenapa mereka tidak diberi keringanan? Apa efek laknat ini nanti di masa yang akan datang? Insya Allah setelah jeda kita akan sambung lanjutan tafsirannya. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, agak mengerikan kita hari ini membicarakan tentang laknat, karena laknat itu dimensi spiritualnya lebih dominan. Kalau benci itu dimensi emosional. Saya membenci A atau saya tidak menyukai B, itu dimensi emosional saya yang masuk. Tapi kalau saya mengutuk, contoh misalnya, saya mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel membunuhi rakyat Palestina. Itu berkumpul antara tidak suka, kebencian, dan ingin mereka ditimpakan hukuman yang seberat-beratnya. Itu makna kutuk. Dan ada ditambahkan di sini, di ayat terakhir yang tadi kita bacakan ya, ada dua hal yang mengerikan. Ketika Allah menyatakan, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azab atas mereka, dan tidaklah mereka akan dipedulikan. Ada tiga di sini. Jadi mereka kekal di dalam kondisi terkutuk. Yang kedua, kemudian tidak ada keringanan azab, dan mereka tidak ditengok-tengok, tidak dipedulikan. Ini tiga hal yang menyebabkan kesengsaraan abadi orang-orang yang kafir tadi. Kalau ditarik lagi ke atasnya, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran tadi dan mereka tidak mau bertaubat, mati dalam keadaan seperti itu, maka mereka akan dikutuk oleh Allah, malaikat, dan manusianya. Tetapi ada hal yang mengerikan lagi yang akan ditambahkan, yaitu mereka kekal dalam keadaan seperti itu, diadab oleh Allah dan tidak ada keringanan, serta mereka tidak dipedulikan. Apa makna tidak dipedulikan? Jika penduduk surga dia akan ditengok, akan dijenguk oleh Allah, akan ada kesempatan berjumpa dengan Allah. Maka di sini walahum yunzarun, mereka pun tidak akan pernah ditengok, tidak akan pernah dijenguk, tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah. Mereka ketika akan banding, ketika akan protes, ketika mereka akan meminta keringanan, yang mereka hadapi adalah penjaga neraka. Dan mereka di set up, mereka mendapatkan tugas untuk menyiksa orang-orang itu, untuk melaknat dan tidak memberi keringanan. Makanya Al-Quran mengatakan narun muqsadah, neraka yang terkunci rapat, yang tidak ada kunci pembukanya. Itu muqsadah. Dan mereka kekal dalam keadaan yang seperti itu, karena yang menyiksa mereka bukan manusia. Jika di dunia
ada orang menyiksa, maka dia akan lelah dan ada kemungkinan penyiksanya akan istirahat. Jika di dunia ada orang jahat, mungkin dia akan bosan. Suatu ketika dia akan menurunkan tensi kezalimannya. Tapi di akhirat tidak seperti itu. Karena ini diciptakan sebagai malaikat yang menyiksa mereka, ditugaskan untuk itu. Mengutuk mereka dan tidak mencabut kutukan. Tidak mendapatkan keringanan sedikit pun. Itu yang mengerikan. Bagaimana digambarkan mereka setiap pagi dan petang. Kondisi itu memang tidak benar-benar akan seperti itu karena kita tidak tahu. Tetapi minimalnya kita sanggup membayangkan betapa beratnya itu. Konsekuensi atas apa kok sampai segitu beratnya? Tentu karena tadi orang yang salah kalau tidak tahu dia akan diampuni dan dimaafkan. Tapi orang ini mengetahui kebenaran tetapi dia menutupnya. Dia mengganjalnya supaya tidak tersampaikan kepada halayak ramai, maka ini memiliki kesalahan yang sangat berat sekali. Karena itulah mereka yang seperti itu mengekalkan kebodohan di tengah masyarakat, menyembunyikan kebenaran yang fakta terus-menerus tidak disampaikan, maka akan diganjar, akan diberikan balasan khalidina fiha, tidak akan mendapat keringanan dan mereka juga tidak dipedulikan oleh Allah. Makna mereka tidak akan dipedulikan ini akan dibiarkan mereka berlarut-larut dalam siksaan akhirat. Dan ini di dalam permulaan surat Al-Baqarah sudah diterangkan tentang kufur dan orang-orang kafir. Puncak kekafiran mereka adalah mengingkari adanya Allah atau mempersekutukannya, tidak mau percaya kepada hari akhir, hari kiamat, ya, tidak mau mengakui wahyu dan berkata tentang Allah dengan tidak ada pengetahuan. Pendeknya, sikap menolak kebenaran yang dijalankan agama dan mempertahankan yang batil yang telah diterangkan batilnya oleh agama. Artinya mereka terkunci dengan sikap penolakan yang akan mengikuti rentetannya. Tidak percaya kepada Allah, otomatis tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya juga kepada wahyu. Ya, sekalipun mereka memegang kitab suci, tapi mereka tidak mempercayai adanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kemarin beberapa waktu lalu kita juga sudah diskusikan sampai mereka menyalahkan malaikat Jibril. Mereka memusuhi Jibril karena anggapannya Jibril itu salah dalam menurunkan wahyu, harusnya bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini ada poin penting para pemirsa TV-mu. Setidaknya beberapa hal yang kita bisa ambil poin penting pada kesempatan kali ini dari beberapa ayat tadi. Yang pertama begini. Seseorang menyembunyikan fakta karena ada kekhawatiran. Nah, fakta kekhawatiran itu akan menakutkan, berarti ancaman buat dirinya. Entah kalau dalam dunia sekarang, fakta kalau disampaikan akan membuatnya dibenci, akan membuatnya dijauhi, akan membuatnya kehilangan kekuasaan, akan membuatnya kehilangan pengaruh, tentu menyebabkan seorang takut. Tapi dia lupa bahwa cepat atau lambat fakta itu akan dibuka oleh Allah. Dan penyembunyian fakta seperti itu adalah hal yang sangat dimurkai Allah. Apalagi jika fakta itu terkait dengan kebenaran agama, kebenaran akidah, maka itu tentu dibenci Allah. Tapi yang menarik adalah Buya Hamka ikut memberikan tafsiran begini. Termasuk menyembunyikan fakta, kebenaran adalah kalau kita punya ilmu tetapi kita tidak mengajarkannya. Kalau kita punya kemampuan memberikan mitigasi tentang kebencanaan, tentang hal-hal yang tidak baik yang mungkin akan terjadi dan tidak kita lakukan, kita pun bisa dimasukkan ke sini menurut Buya Hamka. Tapi ingat, ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki itu. Jika kita tidak bertaubat, itu dimasukkan ke dalam keingkaran, apalagi kalau terkait dengan tadi fakta kebenaran tentang Nabi Muhammad yang disembunyikan seperti halnya ahli kitab tadi itu, maka itu berpotensi mendapatkan laknat Allah yang juga diikuti malaikat dan orang-orang yang sudah dijelaskan di depan. Dan ada 3 hal yang mengerikan yang akan menjadi ancaman kekal dalam kesengsaraan, tidak ada keringanan sedikit pun dan tidak dipedulikan sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan menjadi orang-orang yang menyembunyikan fakta kebenaran, dijadikan orang yang tertipu dan terprovokasi dengan
penyembunyian ini sehingga kita dijauhkan dari laknat Allah, laknat malaikat, dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.